Pemirsa, kita akan memasuki kabar Nampan-Nambayan. Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin gencar mensosialisasikan implementasi perizinan berusaha berbasis resiko pada seluruh pelaku usaha di Banjarmasin. Online single submission risk-based approach nantinya akan mempermudah pelaku usaha dari berbagai sektor dalam melakukan kegiatan untuk pengembangan usahanya. Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin gencar mensosialisasikan implementasi perizinan berusaha berbasis risiko atau OSS RBA pada sejumlah pelaku usaha di Banjarmasin. Kepala DPM PTSP Banjarmasin Aryani Wahitakuni Primati PUC membuka kegiatan di Hotel Arya Barito Banjarmasin Baisukan Rabu 5 Oktober 2022 membedakan OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota yang dilakukan secara elektronik. Menurut Aryani, online single submission risk-based approach atau OSS RBA akan mempermudah pelaku usaha dari berbagai sektor dalam melakukan kegiatan pengembangan usahanya. Karena bagi pelaku usaha yang sudah mendaftar OSS RBA nantinya akan mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB yang akan mempermudah pelaku usaha mengajukan izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan bidang usahanya masing-masing, serta dapat pula meminjam pinjaman di perbankan. Namun yang menjadi kendala dalam program OSS RBA ini, ujar Aryani, dikarenakan di Banjarmasin sebagian pelaku usahanya sistem perorangan, sehingga masih ada yang belum memahami program tersebut. Sehingga bagi pelaku usaha yang masih belum memahami cara mendaftarkan usahanya melalui program OSS RBA, bisa datang ke Dinas Penanaman Modal Wan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Banjarmasin. Perusahaan-perusahaan yang masih belum dapat kesempatan seperti yang bulan-bulan yang lalu. Jadi bulan-bulan ini yang belum mendapat kesempatan untuk kami undang untuk melaksanakan bimbingan teknis OSS RBA dan bimbingan teknis LKPN. Itu yang menjadikan salah satu kegiatan di tempat kami. Usahanya bermacam-macam. Usahanya ada yang dari sektor travel, hotel, perhotelan, perusahaan pelayaran. Nah itu mereka harus mengikuti lah OSS ini. Jadi karena ada perubahan kan dari OSS 1.0 kemudian OSS RBA. Kalau kita melihat dari bedanya kan, kalau OSS yang dulu itu tidak ada RBA-nya, maksudnya tidak ada resikonya. Ini kan ada. Kemudian juga yang pentingnya NIB tersebut menurut untuk berusaha itu. Jadi di samping sebagai identitas, NIB itu juga sebagai legalitas bagi mereka. Karena NIB ini kan merupakan banyak keuntungan lah. Kalau kita sudah mendapatkan NIB, bisa menjadikan sebagai pinjaman ke perbankan, kemudian juga bisa mengikuti lelang, pengadaan barang dan jasa. Nah itulah yang kalau usaha yang lainnya kayak kontraktor. Sementara itu, sebanyak 7.000 pelaku usaha dari berbagai sektor sudah terdaftar dalam OSS RBA dan mendaftarkan NIB di Banjarmasin.